Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Yulisri Sumanto, asal dari SD Safrus 9 yang merupakan salah satu peserta dari pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang diadakan oleh Institut Palkomtek. Dan pada hari ini saya akan melakukan pengimbasan kepada peserta didik di sekolah saya tempat mengajar di SD Safrus 9 dengan mengambil tema pada pembelajaran informatika pada bab 1 yang berisikan tentang berpikir secara komputasional, yang di dalamnya juga terdapat materi-materi yang telah didapat pada saat pelatihan coding dan kecerdasan artifisial di Palkomtek. Berikut adalah videonya. Oke, adik-adik semua, masih semangat? Masih. Untuk menghindari ngantuk dan sebagainya, mau main game dulu nggak? Mau. Oke, mau ya. Oke. Ini apa? Spidol. Katanya pas udah pernah mainin di sini ya. Oke. Ketika spidol ini Pak lempar, kalian tepuk tangan. Nah, ketika spidol ini Pak tangkep atau nggak Pak lempar, kalian tidak boleh tepuk tangan. Paham? Oke, siap? Siap, oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang tepuk tangan tadi? Jonathan. Ayo, siapa? Jordan. Hah? Jonathan, oke. Baru cobaan, nggak apa-apa. Oke ya. Lagi ya, 1, 2, 3. Siapa? Justin ya? Oke. Ya. Lagi? Mau lagi? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Justin. Oke, ternyata belum ada yang, masih ada yang tidak konsentrasi. Oke, Pak ulangi sampai kalian berkonsentrasi ya. Berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Oke? 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekali lagi, oke. Pak ngajak kalian untuk tepuk semangat. Ada yang tahu? Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. Klop. Semangat. Oke? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, untuk kita semua. Oke, selamat siang semuanya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran berpikir komputasional ya. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Nah, sebelum kita mulai ya tentang berpikir komputasional, ada yang tahu nggak apa itu berpikir komputasional atau terbagi menjadi berapa macam berpikir komputasional? 1, 2, atau 3? Atau 4? 4. Oke, 4. Benar. Ya, berpikir komputasional ya. Oke. Nah, ini berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis ya. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di komputer, dan membantu kita memahami, menguraikan, dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, jadi berpikir komputasional itu sering kalian lakukan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Menyadari nggak? Menyadari nggak? Enggak. Jadi berpikir komputasional itu adalah apa? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis. Jadi kalian berpikir komputasional, kalian melakukan kegiatan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, itu sama saja kalian seperti Komputasional. Oke, nah lanjut ya. Nah, ada 4 konsep utama dalam berpikir komputasional. Apa yang pertama? Dekomposisi.
Posisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi dekomposisi itu apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Supaya apa? Supaya mempermudah kalian dalam melakukan suatu hal, pekerjaan atau kegiatan. Oke. Lalu yang kedua, pengenalan pola, ya. Pengenalan pola adalah menemukan kesamaan dari berbagai hal. Ya. Pola itu apa? Kesamaan. Oke. Lalu yang ketiga itu atraksi. Mengambil hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Jadi atraksi ini adalah ketika kalian melakukan kegiatan, nah itu kalian diajak untuk mengambil hal-hal yang penting saja, yang tidak perlu abaikan. Oke, yang keempat itu adalah algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah ini algoritma inilah yang kalian sering lakukan sebenarnya di rumah. Menyadari nggak? Enggak. Enggak kan? Ini algoritma komputer, bukan algoritma matematika ya. Kalau algoritma matematika apa? Kali, bagi, Tambah, dan sebagainya ya. kurang. Nah itu bikin pusing ya. Benar nggak? Benar ya. Nah kalau algoritma di dalam informatika atau di dalam komputer adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Nah ini contohnya. Contoh dekomposisi, ya. Contoh dekomposisi. Menyusun tas sekolah. Tas sekolah kalian ada apa aja? Ada apa? Buku pelajaran. Lalu apa lagi? Kotak Alat tulis. pensil. Lalu apa lagi? Kotak pensil. Botol minum. Lalu Bekal. bekal. Nah, dengan memecahkan menjadi bagian-bagian kecil inilah pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, ada nggak di dalam tas kalian ada isinya make up, kaca? Ada nggak? Hah? Ada. Waduh, kaca. Terus apa deh? Untuk ngaca. Untuk kaca. Oke, ada make up nggak? Yang cewek-cewek biasanya ini nggak ada. Biasanya yang ada yang bercantik-cantik dulu kan sebelum masuk kelas gitu kan. Kali aja nanti ada yang pasangannya gitu kan sebelah gitu kan. Kayak Joshua gitu kan. Bener nggak? Iya. Oke, ini contohnya. Ada yang mau ngasih contoh lain nggak? Ya, Joshua. Membereskan tempat tidur. Apa? Membereskan tempat tidur. Membereskan mainan. Membereskan tempat tidur. Itu apa? Dekomposisi apa? Dekomposisi apa itu? Masalah besarnya apa? Masalah besarnya merapikan Tempat tidur. merapikan iya, merapikan tempat tidur. Lalu membereskan meja itu contoh dari merapikan kamar. Nah, masalah besarnya merapikan kamar. Oke, dipecah-pecah menjadi bagian kecil apa aja? Membereskan tempat tidur. Ah. Membereskan mainan. Membereskan tempat belajar. Menyapu. Menyapu. Nah, oke, itu adalah contoh-contoh dari apa? Dekomposisi lainnya. Nah, tadi teman kalian menyebutkan contoh dekomposisi lainnya adalah membereskan kamar. Oke, membereskan kamar. Nah, membereskan kamar tadi dibagi berapa macam bagian oleh teman kalian Joshua? 1 jadi 4. Apa aja 1? Membereskan Tempat tidur. tempat tidur. Yang kedua, Membereskan tempat belajar. membereskan mainan. Lalu yang ketiga, Membereskan tempat belajar. membereskan Tempat belajar. meja Belajar. belajar. Lalu yang keempat, menyapu. Oke, itu adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian Kecil. Oke, pintar. Oke, selanjutnya contoh pengenalan pola. Nah, ini. Ayo, siapa yang suka matematika? Oh, Ayo. no. Ayo, pengenalan pola. Oke, pengenalan pola ya. Saat belajar perkalian, 2 dikali 3 sama dengan 6. lalu 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah,
di dalam setiap pola ini ada penambahan berapa? Dua. Nah, ada pola penambahan 2 setiap perkalian. Nah, misalkan dalam kehidupan sehari-hari ada pola cuaca, hujan sore, cerah pagi ya. Oke, lanjut. Nah, abstraksi ya, abstraksi. Contoh abstraksi. Nah, di saat kalian menggambar rumah ya, di saat kalian menggambar rumah, yang menggambar itu apa aja? Apakah perlu semuanya? Tidak ya. Nah, ini tidak perlu menggambar semua detail seperti paku ataupun bata. Kenapa? Ayo. Ya, karena tidak perlu, karena tidak penting. Karena tidak penting. Oke, karena tidak penting. Karena tidak penting ya. Nah, terus cukup membentuk hal-hal yang utama seperti atap, pintu dan jendela. Oke. Nah, kenapa hal-hal yang seperti paku dan batu-bata itu tidak penting untuk digambar? Karena bagian-bagian terlalu kecil. Oke. Nah, lalu saat membuat peta. Nah, saat membuat peta ini hanya menampilkan jalan utama, sekolah, dan rumah sakit. Kenapa? 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 Ayo, kenapa di saat menggambar peta hanya ditampilkan jalan utama, sekolah, dan rumah sakit? Karena hal ini adalah hal yang penting. Ketika kalian berjalan, hanya hal 3 ini kan yang dilihat kan? Nah, misalkan Pak jelasin lagi ya. Contoh abstraksi. Di saat kalian berjalan dari rumah mau ke sekolah, hal yang penting apa? Yang penting adalah jalan utama yang kalian lalui dari rumah ke sekolah. Oke, yang tidak penting apa? Hal-hal yang tidak penting. Hah? Yang tidak penting apa? Hal yang tidak penting. Seperti apa? Jumlah mobil lewat, benar. Oke, apa lagi? Jumlah pohon. Jumlah apa? Jumlah motor lewat. Oke. Terus apa lagi? Yang tidak penting bisa kalian melalui apa? Ketika kalian berjalan dari rumah ke sekolah apa? Yang tidak penting selain dari jumlah motor, jumlah mobil, jumlah pohon, apalagi yang tidak penting? Jumlah polisi tidur. Jumlah polisi tidur. Oke, pintar ya. Oke, itu adalah contoh-contoh dari abstraksi ya. Nah, lalu yang terakhir adalah algoritma. Nah, ini adalah contoh algoritma membuat mie instan ya. Contoh algoritma membuat mie instan. Apa yang pertama? Merebus air. Lalu yang kedua, memasukkan mie. Lalu yang ketiga, meniriskan minyak. Lalu yang keempat, mencampur bumbu. Lalu yang kelima, menyajikan. Nah, di sini siapa yang nggak bisa masak mie? Yang nggak bisa masak mie? Bisa semua ya? Oke, bisa. Satu nggak bisa masak mie. Oke, masih semuanya bisa masak mie. Yang hobi makan mie siapa sekarang? Wah, semuanya hobi makan mie ya. Oke, nah untuk algoritma ini semua langkah harus diikuti urutannya agar hasilnya benar. Kenapa? Kalau tidak diurutkan, kalau urutan tidak benar, maka hasilnya Salah salah atau tidak
Jadi. Tidak? Jadi. Tidak? Jadi. Tidak benar atau tidak jadi ya. Oke, nah sekarang ada yang mau ngasih contoh algoritma lain? Oke. Yo, apa? Algoritma mencuci piring. Oke, gimana? 1. Siapkan piring kotor. 2. Siapkan sabun cuci dan spons. Sabun cuci dan spons, oke. 3. Cucilah piring. Cucilah piring, oke. Terus? Bilaslah piring. Susunlah piring. Susunlah Piring. piring, oke. Setelah itu Selesai. selesai, oke. Itu adalah contoh algoritma lain yang disebutkan oleh teman kalian ya. Algoritma mencuci piring apa? Kita lagi sama-sama. Yang pertama, menyiapkan piring kotor. Lalu yang kedua, siapkan sabun dan spons. Lalu yang ketiga, cucilah piring. Nah yang keempat, apa? Bilas piringnya sudah dicuci. Lalu yang kelima, susun piring pada tempatnya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Lalu ada 4 konsep utama. Yang pertama apa? Dekomposisi. Nah, dekomposisi tadi apa? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke. Yang kedua, pola. Pola adalah kesamaan. Lalu abstraksi adalah mengambil bagian-bagian yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Oke. Lalu yang kelima, algoritma. Nah, algoritma adalah sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Oke. Lalu yang kelima, lalu selanjutnya, berpikir komputasional itu bisa diterapkan di mana saja? Di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Nah, di sekolah apa contohnya? Oke, contoh di sekolah ada yang teman kalian jawab menyapu. Oke, benar, itu algoritma apa? Bisa juga algoritma, bisa juga dekomposisi. Nah, dekomposisinya apa? Membereskan ke kelas. Membereskan kelas dibagi menjadi bagian-bagian kecil apa aja? Menyapu. Terus apa lagi? Membereskan meja kursi. Terus apa lagi? Menghapus papan tulis bisa. Lalu apa lagi? Ngepel. Terus membersihkan jendela. Terus apa lagi? Mematikan alat listrik yang digunakan. Nah, itu juga contoh-contoh apa? Berpikir komputasional yang kalian terapkan di sekolah. Nah, dari contoh-contoh itu juga bisa diterapkan masalah apa? Bagian-bagian berpikir komputasional lainnya. Bisa juga abstraksi. Misalkan abstraksi kalian membereskan kelas. Hal-hal yang penting apa aja? Nah, itu. Yang tidak penting apa? Jumlah meja. Jumlah meja berapa? Terus jumlah spidol berapa? Itu tidak penting ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jelas? Oke, nah selain berpikir komputasional ini, kalian juga nanti akan menghadapi era digital ya, seperti coding dan kecerdasan artifisial. Ya, nah, QA itu apa Pak? QA itu ya, kecerdasan artifisial itu adalah bagaimana kalian mampu nanti menghasilkan suatu hasil yang digunakan untuk pembelajaran kalian ya, menggunakan media-media internet. Siapa di sini yang sering menggunakan ChatGPT? Ayo ngaku saja nggak apa-apa. ChatGPT, ayo.
Ayo, tunjuk tangan. Ayo, aku itu aja yang menggunakan ChatGPT atau menggunakan Meta AI. Yang di WA, siapa? Yang gabut-gabut gak ada kerjaan chatan sama Meta. Ayo, tunjuk tangan. Nah, Aku pakai semua AI. nah itu ya. Berarti kalian yang suka gabut-gabut sering chatan sama Meta AI ya. Chatnya apa aja? Halo, selamat sore. Gitu lagi apa gitu ya. Nah, Meta AI atau ChatGPT ya, Meta AI, tulisannya AI ya. Ya, bacanya boleh Meta AI ya. Nah, ChatGPT atau Meta AI itu apa kegunaannya? Membantu kalian apa? Dalam mengerjakan soal. Dalam mengerjakan soal. Wah, berarti ini ulangannya bertanya kepada Meta AI semua ya? Tidak lah. Hah? Tidak. Apa? Tidak. Tidak. Nah, ada yang tahu cara kerja Meta AI gimana? Nanya dijawab, nanya dijawab. Oke, benar. Nah, Meta AI itu adalah apa? Suatu apa? Suatu program ya. Suatu program yang bisa membalas semua permintaan pengguna. Oke, seperti kalian, misalkan kalian menggunakan Meta AI untuk apa? Kegiatan sekolah ya, tugas. Lalu Meta AI tolong buatkan apa biasanya kalian? Foto. Foto soal dalam bentuk apa? Hah? Nah, kalian menggunakan Meta AI untuk apa? Moci gabut. Nah, untuk ngoceh, untuk gabut ya. Apa? Moci gabut. Ada nggak di sini pas waktu ulangan menggunakan Meta AI atau ChatGPT? No. Hah? Yakin nggak? Iya. Yakin nggak? Iya. Atau aplikasi-aplikasi lain yang ada di smartphone kalian? Ya, hanya modal foto cekrek langsung dapat hasilnya. Ayo, semuanya ketawa aja. Ayo. Nah, berarti mayoritas kalian sudah menggunakan ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang akan kalian gunakan di dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di dalam seluruh mata pelajaran. Nanti kalian akan membahas tentang coding ya, coding dan QA atau kecerdasan artifisial. Nah, itu bisa diterapkan di dalam seluruh mata pelajaran ya, baik itu informatika, IPA, matematika dan sebagainya ya. Nah, karena pelajaran kita di informatika ini pelajaran bab 1 dalam berpikir komputasional, kalian pas untuk pembelajaran hal yang pertama, hal-hal dasar ya. Nah, nanti kalian kedepannya akan membahas tentang hal-hal yang lain. Oke, paham? Paham.